Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom. Shalom. Biarlah ada pujian dari hati dan mulut kita untuk kasih setia Tuhan, sehingga kita masih hidup dan kita juga masih beribadah kepadanya. Tuhan Yesus memberkati semua kita pada pagi hari ini yang mengambil bahagian. Kita ada dalam minggu kedua bulan keluarga. Bacaan dan tema disiapkan oleh Sinode. Bacaan apa yang sudah kita baca bersama dan tema yang diberikan, pertolongan Tuhan dalam kegagalan manusia. Pertolongan Tuhan dalam kegagalan manusia. Kita manusia sering gagal. Termasuk Abraham, bapa segala orang beriman, bapa segala orang percaya. Dia pun mengalami kegagalan dalam membuat pilihan antara ketika diperhadapkan dalam dilema antara rasa aman dan menjaga kehormatan, kekudusan hubungan suami istri. Abraham juga sebagai bapa orang percaya pernah gagal ketika dia membuat pilihan dalam dilemanya antara rasa aman dan menjaga atau mengangkat, mempertahankan kehormatan, kekudusan hubungan suami istri. Bacaan kita menceritakan setelah sekian lama Abraham tinggal di Mamre dekat Hebron, maka dia berjalan ke barat daya Negeb dan menetap di Gerar. Ketika ia ada di sana, ia sebagai orang asing. Dan ada ketakutan dari Abraham karena istrinya Sarah punya paras yang cantik. Dalam kecurigaannya tentang Abimelek, Raja Gerar, mungkin saja keberadaan Sarah sebagai istrinya bisa membahayakan. Karena itu dia sepakat dengan Sarah. Dan memang benar mereka berdua itu saudara. Tapi karena dalam ketakutan dan memilih rasa aman, mereka menyembunyikan kebenaran bahwa mereka juga adalah suami istri. Saya kenal istilah suami rumah, istri rumah itu dalam budaya Pantar. Tetapi ini yang Tuhan tidak mau, yang dilakukan oleh Abraham. Demi rasa aman dan rasa nyamannya, lalu kemudian dia menyembunyikan kebenaran. Dia kalah terhadap kebenaran. Dan bacaan ini mau bilang kepada kita, poin pertama yang menjadi perlindungan kita. Orang benar, orang percaya, orang yang hidup dalam Tuhan bisa juga jatuh dalam tantangan dan godaan. Saya dan Bapak Mama punya peluang untuk jatuh dalam dosa. Abraham ada dalam penyangkalan terhadap Sarah dalam status sebagai istrinya. Dan itu membahayakan rumah tangganya. Itu bisa mendatangkan kehancuran atas rumah tangganya. Saya dan Bapak Mama bisa ada dalam situasi-situasi seperti ini. Dalam berbagai pilihan-pilihan. Tetapi firman Tuhan jelas mau bilang kebenaran itu tetaplah sebuah kebenaran. Situasi atau alasan apapun tidak membenarkan kita untuk melakukan ketidakbenaran. Melakukan penyelewengan, melakukan dosa, melanggar kekudusan, menjual kehormatan, janji pernikahan kita. Kita bersyukur Sinode Gemit mengangkat bulan Oktober sebagai bulan keluarga. Secara khusus firman Tuhan yang dipersiapkan mau mengajak kita lebih dalam untuk menghayati bagaimana kehidupan rumah tangga kita. Dalam hubungan sebagai suami istri, sebagai orang tua dan anak, sebagai kakak dan adik. Mungkin status kita masih suami istri.
Kita masih pegang akta nikah, surat gerejawi, surat nikah. Tetapi kita mau belajar jujur dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita ada dalam situasi yang seperti Abraham alami ini? Penyangkalan terhadap keberadaan istri kita, penyangkalan terhadap keberadaan suami kita, karena ego kita. Ada tapi tidak dianggap, tidak ada kasih. Hanya kewajiban yang kita tuntut untuk suami cari uang, istri menuntut untuk dilayani, anak-anak minta untuk diperhatikan. Tapi kita ada dalam penyangkalan untuk menghormati suami, istri, orang tua, dan anak. Hanya karena nyaman, hanya karena aman. Mari masing-masing kita ada dalam perenungan. Jangan pernah mau memberi diri untuk dikuasai oleh situasi luar, kondisi luar. Kadang-kadang ketika kita jatuh, ada dalam kegagalan, kita lalu mempersalahkan A, B, C, kambing hitam, kambing putih, iblis. Bersyukur kalau firman Tuhan masih diperdengarkan. Jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Minta Tuhan kasih hati supaya firman Tuhan itu meresap dalam hati kita dan menuntun perjalanan kehidupan kita. Karena kita bisa saja jatuh dalam godaan. Roh penurut, daging lemah. Tapi jangan kemudian itu menjadi alasan kuat untuk kita terus berbuat dan nyaman dalam dosa. Kalau Abraham bisa jatuh, maka kita pun mungkin juga bisa pernah ada dalam kejatuhan dan kegagalan. Dekat dengan Tuhan. Minta Tuhan kasih kepekaan. Jangan keraskan hati ketika Tuhan datang dan menegur. Kita mau lihat poin kedua dalam sosok Abimelek. Tuhan bisa pakai yang dalam pandangan Abraham bahwa dia tidak mengenal Allah. Tapi justru dia hidup dalam takut akan Tuhan. Memang dia melakukan dalam ketidaktahuan bahwa Sarah adalah istrinya Abraham. Karena itu mungkin paras Sarah cantik dan menarik sehingga dia berniat dan dia suruh untuk ambil Sarah. Tapi karena Tuhan lihat hatinya yang tulus, tangannya yang suci, Tuhan tidak mengizinkan dia untuk menjamah Sarah. Tuhan tidak ingin dia jatuh di dalam dosa persinahan. Tuhan tidak ingin dia menjadi penyebab hancurnya rumah tangga orang. Tuhan bisa pakai siapa saja ketika kita ada dalam kegagalan demi kegagalan. Bahkan orang yang tidak kenal Tuhan pun. Karena itu kalau firman Tuhan datang kepada kita, jangan kemudian omong bilang, lu hamba Tuhan itu sama saja. Lu omong malu sendiri ada tidak betul. Ya, karena memang manusia ini rapuh, rentan dengan kegagalan, kejatuhan, dosa. Abimelek tidak pertahankan egonya sebagai seorang raja. Ketika firman Tuhan datang kepadanya lewat mimpi, kasih tahu, engkau akan mati kalau engkau ambil Sarah, karena dia istri seorang nabi, istri orang. Dia tidak hanya karena untuk penuhi hawa nafsunya, dia paksa diri untuk tidur atau ambil Sarah, tidak. Tapi dia punya rasa takut Tuhan. Sehingga ketika diberitahukan lewat mimpi, dia panggil Abraham dan dia tanya, kenapa engkau harus mendatangkan hukuman untuk aku dan kerajaan ini? Dia melakukan dalam ketidaktahuan. Tapi kemudian bacaan bilang, kalau kau sudah tahu dan tidak kembalikan dia, maka engkau akan mati.
Jadi parah kalau kita yang sudah tahu kebenaran dan tidak melakukan. Hati-hati. Kita bersyukur kita belajar dari Abimelek. Dia tidak tahu itu yang diambil Sarah. Tapi ketika dia tahu kebenaran, dia tidak mau jatuh dalam dosa, pencobaan dan godaan itu. Dia berani berkata tidak, melawan, menolak hawa nafsunya. Kita belajar dari Abimelek, berani berkata tidak untuk sesuatu yang salah. Jangan turuti ini hawa nafsu. Lawan. Kita tidak saja berdoa jauhkan kami dari pencobaan Tuhan, tapi kita harus lawan, tolak itu semua. Kita punya kuasa tadi untuk mengontrol diri kita, hati kita. Berkata tidak untuk sesuatu yang tidak benar, menghancurkan rumah tangga kita, mempertahankan ego kita. Itu karena apa? Karena ada rasa takut dalam diri seorang Abimelek. Dia juga tidak mau, ketika ada rasa takut dalam dirinya, dia tidak mau menjadi penyebab kehancuran rumah tangga orang. Menarik apa yang dilakukan oleh Abimelek, yang dalam pandangan Abraham dia mungkin tidak mengenal Allah, tapi justru lewat Abimelek Tuhan mau ajar untuk Abraham, bahkan untuk kita. Kalau kita mau hidup rumah tangga aman, damai, diberkati oleh Tuhan, maka kita berusaha untuk tidak menjadi salah satu yang menciptakan ketidakdamaian itu. Jangan kita tuntut suami, istri, anak-anak, orang tua untuk ciptakan kedamaian atau rasa aman itu. Kita sendiri dulu yang berusaha untuk menciptakan. Saya pikir pengaruh yang baik itu dia kuasa besar. Dan itu harus diupayakan. Mengalahkan hawa nafsu, upaya. Menghidupi cinta yang sudah mati, diupayakan di bulan keluarga ini. Kita mungkin ada dalam situasi-situasi rumah tangga Kristen yang hanya namanya rumah tangga Kristen. Suami, istri, anak-anak, bapak, mama. Tetapi kasih di dalam hidup bersama itu sudah mulai pudar. Suami menjadi asing bagi kita, istri menjadi asing bagi kita, anak-anak kehadirannya menjengkelkan dan tidak menjadi membawa suatu ungkapan syukur, orang tua menjadi pengeluhan dengan berbagai kekurangan dan anak tidak lagi menghargai, menghormati orang tua. Situasi-situasi ini yang kita hadapi. Bahkan ketika kita harus kemudian menyangkali janji pernikahan kudus di hadapan Tuhan. Kita belajar dari Abimelek. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, kita belajar tentang pribadi, sifat daripada Allah. Pertolongan Tuhan dalam setiap kegagalan manusia. Tuhan tidak mau kita terus terjerumus di dalam dosa, jatuh lebih dalam lagi. Tuhan berbicara. Tuhan berbicara bagi kita. Tuhan selalu berbicara bagi saya dan Bapak Mama ketika kita ada dalam kegagalan dan kejatuhan. Minta Tuhan kasih kepekaan. Kadang-kadang kita punya telinga tapi sutuli. Kita punya hati tapi tidak bisa merasakan. Pada Tuhan sementara berbicara kepada kita untuk memulihkan hidup kita, memulihkan rumah tangga kita. Tuhan berjuang, Tuhan terlibat. Lalu kita berjuang juga untuk menciptakan damai sejahtera itu dalam hidup rumah tangga, untuk pertahankan keutuhan rumah tangga itu. Kita mainkan, kita punya bagian, peran dulu. Lalu kemudian minta Tuhan, hal-hal yang memang kita berat untuk mengatasi itu, Tuhan bantu kita. Berdoa tapi kita sorong diri untuk terjerumus dalam dosa, ikut hawa nafsu dan kedagingan. Lalu kemudian persalahkan situasi, iblis dan sebagainya. Firman Tuhan ini mau membicara kepada kita. Hargai, jaga kekudusan hubungan suami istri yang mungkin sudah kita abaikan. Tuhan bilang tahu kebenaran baru langgar nanti mati. Itu bilang di
Abimelek. Sebelum dia tahu saja, Tuhan mengingatkan dalam mimpi dan ada tulah. Tapi ketika dia tahu, dia ada rasa takut Tuhan, dia kasih kembali Sarah dan dia membuktikan kesucian Sarah. Yang Tuhan buat itu jauh dari yang tidak dia harapkan, tidak dia pikirkan. Entah sejak kapan, tapi dalam ayat 18 dikatakan bahwa Abraham berdoa kepada Allah, Allah menyembuhkan Abimelek dan istri-istri budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Jadi ada berkat yang Tuhan siapkan ketika kita belajar, berjuang, mau untuk mengatakan tidak terhadap dosa. Sebab tadinya Tuhan menutup kandungan setiap perempuan di istana. Taruh rasa takut dalam diri kita. Sebagaimana yang dialami Abimelek, itu mendatangkan kesejahteraan bagi dia dan seisi rumah tangganya, dia dan seisi kerajaannya. Dia juga kemudian menjadi penyelamat bagi rumah tangga Abraham dan Sarah. Kita bukan orang yang harus selalu aktif, setia, rajin gereja menjadi jaminan kita untuk tidak melakukan dosa dan jatuh dalam dosa. Tapi rasa takut kepada Tuhan itu yang akan menuntun, mengontrol kita untuk membuat pilihan-pilihan dalam menjalani hidup ini. Dan berani berkata tidak untuk dosa. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin.